Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Deddy dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kita yang berjudul pemodelan dan analisis reaksi esterifikasi asam asetat etanol menjadi etil asetat pada continuous stirred tank reaktor berbasis simulasi Skylab dan DWSIM. Nama anggota ada Abdiala Oktavina dengan NIM akhir 046. Yang kedua ada Dania Alia Karima, NIM akhir 160. Ada yang ketiga ada Muhammad Arik Wafi dengan NIM akhir 142. Yang keempat saya sendiri Muhammad Ridho dengan NIM akhir 209. Dan yang kelima ada Yulia Naswa Tiarawati dengan NIM akhir 139. Ester merupakan senyawa organik polar bermassa molekul rendah yang mudah menguap dan banyak dimanfaatkan sebagai pelarut. Salah satu ester penting adalah etil asetat C3COOC2H5 yang dihasilkan dari reaksi etanol dan asam asetat melalui proses esterifikasi. Perkembangan industri kimia menyebabkan meningkatnya kebutuhan etil asetat untuk berbagai sektor seperti cat, perekat, kosmetik, dan farmasi. Proses sintesis ini juga dapat memanfaatkan bioetanol sehingga lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Kemudian ada deskripsi reaksi dan proses. Jadi untuk reaksi utamanya adalah antara asam asetat dan etanol yang menghasilkan etil asetat dan air. Reaksi ini merupakan reaksi homogen cair-cair dan bersifat reversibel. Supaya reaksi lebih cepat dan hasilnya lebih murni, digunakan katalis Emberlis 15. Kondisi operasi yang dipakai di sini yaitu suhu 80 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dengan waktu tinggal sekitar 5,8 jam, dan rasio reaktan 1:2. Kemudian prosesnya sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan bahan baku, pemanasan etanol dan asam asetat sebelum masuk ke reaktor. Kemudian yang kedua ada reaksi esterifikasi, yaitu menghasilkan etil asetat dan air. Kemudian yang ketiga pendinginan dan filtrasi, yaitu memisahkan katalis menggunakan rotary drum vacuum filter. Kemudian yang terakhir distilasi dan dekanter, yaitu memurnikan produk hingga kemurnian 99,98%. Di sini merupakan sifat fisika kimia dari bahan-bahan seperti asam asetat, etanol, etil asetat, dan air. Selanjutnya, analisis termodinamika. Data panas pembentukan standar atau delta HF disajikan dalam tabel berikut dengan meliputi 4 komponen, yaitu CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, dan H2O. Dengan delta CP atau kapasitas panas reaksi. Delta CP sama dengan CP produk min CP reaktan. Dengan hasil akhir 2,684 kali 10 pangkat min 6 J per mol K. Lalu perhitungan delta HR atau entalpi reaksi standar. Delta HR sama dengan delta HF produk min delta HF reaktan. Menghasilkan plus 0,9739 kali 10 pangkat min 10 Joule per mol. Nilai positif menunjukkan reaksi bersifat endotermis atau menyerap panas. Kemudian perhitungan delta GR atau energi Gibbs standar. Delta GR sama dengan delta GF produk min delta GF reaktan. Menghasilkan plus 1,426 kali 10 pangkat min 10 Joule per mol. Nilai delta GR positif berarti reaksi reversibel. Kesetimbangan dapat dicapai dua arah. Selanjutnya adalah kapasitas desain reaktor, di mana etil asetat itu memiliki peran penting dalam industri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, dirancanglah reaktor dengan kapasitas 7.000 ton per tahun. Nah, kemudian konversi yang diharapkan tuh sebesar 99% dan prosesnya sederhana. Nah, reaksinya tuh bersifat reversibel, namun dapat dipercepat dengan katalis asam. Nah, kemudian untuk impor etil asetat di Indonesia tuh mencapai 46 juta ton per tahun. Isotermal itu beroperasi pada suhu 75 derajat Celcius dengan kapasitas 7.000 ton per tahun dan laju aliran masuk kreatan sebesar 2.853,87 kg per jam. Kemudian didapatkan Ki asam format sebesar 13,32 kg per menit. Dengan FAO sama dengan asam format kali 1 ppm etil asetat didapatkan 151,2 mol per menit. Kemudian diasumsikan basis konsentrasi umpan CA0 sama dengan CB0 sama dengan 1 mol per liter. Dapatkan V1 sama dengan 16.487,27 meter kubik. Dan reaktor non isotermal bahan baku masuk per hari itu kapasitasnya 7.000. Kemudian aliran massa masuk reaktor 2.853,8711 kg per jam dengan suhu 75 derajat Celcius. Konstanta kecepatan reaksi yang digunakan 0,041 menit pangkat min 1. Kemudian untuk rumus laju reaksi min RA sama dengan KCACB, neraca mol sama dengan VA sama dengan FA0 XA per min RA dengan rumus Arrhenius K sama dengan K0 eksponen E per R 1 min T0 min 1 per T. Dengan stoikiometri CA sama dengan CA0 1 min XA dan CB sama dengan CB0 min CA0 XA. Dengan neraca energi T sama dengan X
kali delta H reaksi 0 TR plus sigma theta I CPI T0 plus X delta CP TR per sigma theta I CPI plus X delta CP. Kemudian dimasukkan nilainya dan dihitung menggunakan Skylab. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil simulasi Skylab, yang dimana Skylab ini digunakan untuk nanti perhitungan suhu reaktor, konsentrasi laju reaksi, dan volume CSTR. Nah, di sini di simulasi Skylab ini kita akan memasukkan parameternya terlebih dahulu, di mana FAO adalah laju mol umpan komponen A, lalu CAO itu adalah konsentrasi awal komponen A, lalu E itu merupakan energi aktivasi reaksi, K0 itu merupakan konstanta laju reaksi, lalu delta HR itu merupakan perubahan entalpi reaksi, CP itu kapasitas panas rata-rata komponen, dan T0 adalah suhu umpan, dan TR itu merupakan suhu referensi. Nah, di sini selanjutnya kita memasukkan rumus, yaitu perhitungan suhu reaktor, lalu perhitungan K pada suhu T, selanjutnya adalah konsentrasi A dalam reaktor, lalu kita menghitung juga laju reaksi, dan yang terakhir adalah volume CSTR. Selanjutnya, next. Lalu ini merupakan parameter tambahan yang digunakan untuk nanti agar kita bisa memvisualisasikan ke dalam grafik, di mana nanti dihasilkan dari tadi perhitungan yang kita sudah masukkan, yaitu kita mendapatkan suhu reaktor yaitu 342,53378, lalu konstanta laju reaksi yaitu 0,0355862, lalu laju reaksi RA dengan satuan mol per L per kali min yaitu 0,000036, dan volume CSTR yaitu 4206340. Lalu itu adalah grafik yang dimana di sini dibagi menjadi 3. Si A di seiring waktu itu akan menurun karena A itu bereaksi menjadi produk. Lalu untuk yang biru sendiri itu merupakan laju reaksi yang awalnya itu meningkat pada awalnya, lalu sering berjalannya waktu akan konstan dan karena mendekati kondisi tunak. Yang terakhir adalah konversi X, itu akan meningkat secara bertahap, menandakan bahwa A itu bereaksi. Next. Selanjutnya adalah hasil simulasi DWSIM. Di sini tuh di DWSIM ini kami memasukkan reaksi yaitu etanol, lalu asam asetat, yang menghasilkan etil asetat dan air. Dengan base komponennya sendiri itu adalah etanol. Nah, di sini kami memasukkan heat of reaction atau panas reaksi, lalu kita memasukkan energi aktivasi juga ke dalam persamaan Arrhenius, energi aktivasi dan nilai A. Lalu di kanan itu adalah feed yang kami masukkan dengan kondisi operasi yaitu temperatur yaitu 73 derajat Celcius, tekanan yaitu 1, mass flow itu adalah 2534 kg per hour, molar flow itu 28.840,6, lalu volumetric flow dan specific enthalpy dan specific entropy. Next. Yang terakhir adalah mensimulasikan ke dalam DWSIM-nya, di mana reaktor yang kami gunakan adalah reaktor CSTR. Feed-nya itu tadi sesuai kondisi operasi, lalu kondisi operasi dalam reaktornya itu adiabatis. Reaksi yang digunakan itu adalah reaksi kinetik, dan di sini didapatkan etanol dengan konversi sekitar 43%, lalu konversi asam asetat itu sekitar 87%, lalu untuk produk keluarannya itu suhunya adalah 72 derajat Celcius, lalu untuk tekanan produknya itu 1 atm, untuk mass flow-nya itu sekitar 2.534 kg per hour, lalu untuk molar flow-nya itu adalah 49.956 mol per hour. Lalu untuk kesimpulannya, reaksi esterifikasi antara etanol dan asam asetat itu bersifat reversibel dan endotermis. Dan reaksi ini dikatalisis oleh Amberlis 15 dengan kondisi stabil yaitu pada suhu 75 derajat Celcius. Lalu hasil perancangan menghasilkan kapasitas 7.000 ton per tahun dengan volume reaktor isotermal yaitu
16.487,27 meter kubik dan non isotermal yaitu 42.063,46 meter kubik. Lalu konsep kinetika, termodinamika dan perpindahan panas berhasil diterapkan, yaitu simulasi Skylab dan DWSIM itu membantu mengoptimalkan desain reaktor yang efisien dan realistis untuk skala industri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.